Bisa ya? Baik, Bisa. selamat siang bagi kita semua, kepada yang terhormat Bapak Agustinus Frits Wijaya, Eskom MCS. Terima kasih untuk kesediaannya untuk membagikan pengalaman dan pengetahuannya bagi teman-teman mahasiswa, baik di khususnya program studi sistem informasi dan juga teman-teman mahasiswa di FTI. Baik, selamat siang juga bagi teman-teman mahasiswa yang sudah join di webinar ini. Sebelum kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pembicara dengan topik strategi publikasi di jurnal bereputasi atau terakreditasi sebagai output tugas akhir, saya bacakan dulu sebentar untuk kurikulum vitae dari Bapak Agustinus Frits Wijaya, Eskom MCS. Beliau mengenyam pendidikan S1 Sarjana Komputer di Universitas Kristen Satya Wacana, kemudian S2 Master of Computer Science di Universitas Kristen Satya Wacana. Dan beliau juga telah memperoleh sertifikasi profesional yaitu Google Certified Educator, dan pekerjaan sekarang sebagai dosen di program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Selain mengajar, beliau juga aktif di asosiasi dan komunitas. Yang pertama, Research and Education, Information System Audit and Control Association, atau yang sering kita kenal sebagai ISAKA Chapter Indonesia. Kemudian Director of Conference Committee Asosiasi Sistem Informasi Indonesia atau AISINDO, dan termasuk dalam Ikatan Dosen Republik Indonesia. Nah, karena beliau ini merupakan pembicara tentang strategi publikasi di jurnal bereputasi, tentu saja beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman. Ada beberapa yang bisa saya bacakan. Yang pertama, beliau telah mempublikasikan jurnal berjudul The Evaluation of Logistic Information System Performance at University, Use Framework COVID 4.1, Domain Monitoring and Evaluate Study Case Satya Wacana Christian University di Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Tahun 2014 itu Scopus Q3. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa memperhatikan ya, apa sih bedanya jurnal Q1, Q2, Q3 dan selanjutnya. Dan ada beberapa lagi publikasi beliau di jurnal Scopus Q3, kemudian yang terindeks Scopus dan IEEE juga, ada yang dipublikasikan juga di jurnal Sinta 2 dan Sinta 3. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi ya, mungkin teman-teman juga tahu bahwa salah satu bentuk output tugas akhir di program studi S1 Sistem Informasi adalah dengan mempublikasikan. Nah, untuk itu mari saya persilahkan bagi Bapak Agustinus Frits Wijaya, Eskom MCS, untuk dapat menyampaikan materinya. Saya persilahkan, waktunya 50 menit. Baik, terima kasih pada Bu Hana yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Yang saya hormati Bu Hana selaku Kaprodi Sistem Informasi, Bapak Ibu dosen mungkin yang hadir pada siang hari ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang menjadi peserta webinar pada siang hari ini. Judul webinar atau tema webinar pada siang hari ini yaitu strategi publikasi untuk menembus jurnal bereputasi. Nah, sebenarnya
tidak hanya jurnal bereputasi dan jurnal terakreditasi ya. Jadi nanti semangatnya kita adalah publikasinya dulu ya. Nah, setelah nanti kita sudah punya semangat untuk publikasi, baru kita tentukan target kita mau publikasi di jurnal terakreditasi atau jurnal yang bereputasi. Baik, langsung saja saya present materi saya. Suara saya terdengar jelas ya teman-teman ya? Iya Pak. Jelas Pak. Ya. Jadi temanya adalah strategi publikasi menembus jurnal bereputasi atau terakreditasi ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa semangatnya adalah publikasinya dulu ya. Nah, ini ada beberapa cara ketika kita mau memilih. Kita bisa lihat di journalfinder.elsevier.com ya. Kemudian ada juga scopus.com, itu untuk jurnal-jurnal internasional ya, dan itu yang bereputasi. Kemudian untuk yang jurnal nasional kita bisa cek di cinta.ristekprint.go.id. Nah, ini kita bisa mencari jurnal-jurnal yang levelnya di tingkat nasional. Nah, kemudian apa itu publikasi ya? Jadi publikasi hasil penelitian di jurnal atau terbitan berkala ilmiah adalah salah satu segi penting dari kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah ini contohnya adalah penelitian ya. Ketika Anda tugas akhir ini beberapa peserta pasti mahasiswa yang sedang tugas akhir ya, harapannya seperti itu. Supaya nanti juga Anda punya motivasi untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Jadi kegiatan ilmiah salah satunya adalah penelitian, bisa juga pengabdian masyarakat, itu juga bisa dikategorikan sebagai kegiatan ilmiah ya. Dengan dipublikasikan, maka temuan yang dihasilkan akan dikenal, kemudian disitasi, artinya akan dijadikan acuan oleh peneliti yang lain. Ketika mereka mau melakukan penelitian yang sama, artinya sama ini adalah objeknya sama ya, bisa juga metodenya sama yang digunakan, nah itu bisa dijadikan acuan. Lalu suatu jurnal bereputasi adalah jurnal yang memiliki mekanisme penelaahan atau peer review ya, jadi ada orang yang melakukan review yang jelas dan adanya tim penelaah beranggotakan para pakar dalam bidangnya. Sehingga nanti yang mereview juga sesuai dengan bidang dari jurnal yang sedang ditelaah tadi. Ya. Nah, kemudian di FTUKSW itu mendorong mahasiswanya, khususnya di program studi sistem formasi sejak tahun 2013, kalau tidak salah ya Bu Ane ya, untuk melakukan publikasi dan memberikan apresiasi dalam bentuk nilai A jika mahasiswa tersebut melakukan publikasi. Nah, sampai saat ini memang kami semangatnya adalah publikasinya dulu. Kami belum melakukan target mahasiswa itu harus publikasi di jurnal yang bereputasi atau jurnal yang terakreditasi ya. Kalau mereka itu sudah publikasi, pasti akan kami berikan nilai A untuk TA finalnya ya. Kemudian UKSW juga memberikan penghargaan atau insentif ya setiap periode wisuda. Mungkin teman-teman yang kakak angkatannya kemarin wisuda pasti tahu ya ada penghargaan jalur publikasi ya bagi mahasiswa yang melakukan publikasi terbaik. Jadi dari beberapa mahasiswa yang publikasi itu akan di-ranking kembali. Ada tim penilainya di bawah kantor PR3. Nah, akan dipilih ya wisudawan terbaik dengan publikasi terbaik. Artinya terbaik di sini mungkin ada yang tadi terindeks Scopus ya, Q1, Q2 atau Q3. Nah, yang paling tinggi nanti yang akan diberikan penghargaan. Lalu juga ada kebanggaan diri sendiri ya apabila tugas akhir Anda dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional
yang terakreditasi atau yang bereputasi. Nanti kalau misalnya Anda sudah publikasi, Anda searching di Google ya, nama Anda akan muncul. Nah, itu kan jadi kebanggaan Anda sendiri ya. Kemudian nilai tambah bagi akreditasi program studi dan institusi tentunya jika banyak publikasi di jurnal nasional atau internasional yang terakreditasi atau bereputasi. Nah, ini akan menjadikan nilai plus ya ketika nanti kami menyusun borang akreditasi. Nah, lalu perbandingan istilah ya untuk penerbitan Elsevier itu yang internasional dan di Indonesia yang nasional ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti mau publikasi ya, konsultasi dengan pembimbing ya. Pembimbing misalnya menargetkan Anda atau menantang Anda untuk publikasi di jurnal internasional. Nah, berarti Anda carinya tadi di publishernya Elsevier ya. Di situ nanti ada beberapa jurnal yang sesuai dengan bidang yang Anda teliti ya. Kemudian nanti database-nya itu dia akan mengacu ke Science Direct, database e-jurnalnya ya. Bahkan sampai nanti full text-nya juga Anda bisa download ya. Kemudian sistemnya itu ada nama istilahnya CSAB atau Content Selection Advisory Board ya. Jadi itu untuk melakukan seleksi jurnal-jurnal mana yang tidak termasuk jurnal predator. Jurnal predator apa nanti di akhir saya akan jelaskan ya. Nah, ini jurnal-jurnal yang memang bereputasi itu sudah diseleksi oleh CSAB. Lalu kinerja risetnya itu akan dinilai ya, indikatornya adalah dia terindeks Scopus ya. Kemudian nanti peringkatnya atau jurnal metriknya itu Skimago JR ya. Lalu nanti analisis risetnya menggunakan Skival ya. Nah, itu yang internasional. Kemudian yang nasional, nah ini penerbit jurnalnya dari mana? Misalnya dari UKSW, dari UGM, dari Brawijaya ya. Nah, itu nanti dilihat publishernya siapa. Kemudian nanti database-nya itu masuk ke Indonesian Scientific Journal Database atau juga ke Indonesian Publication Index ya atau IP ya. Kemudian nanti sistem seleksinya itu menggunakan Arjuna. Ya, di situ ada asesor-asesor untuk jurnal ya. Kemudian nanti kinerja risetnya ini kalau di Indonesia digabung ya, baik kinerja riset, pemeringkatan jurnal maupun analisis riset itu di Sinta. Ya, miliknya Kemenristek Dikti. Nah, sekarang Sinta itu sudah di bawah Ristek Brin ya. Nanti tadi Anda sudah bisa lihat linknya, bisa dicek di sana. Anda mau cari jurnal yang terakreditasi Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1 paling tinggi Sinta 1 dan 2. Kalau dulu itu terakreditasi A itu ya kategorinya. Nah, kemudian ini ada tahapannya. Jadi ketika nanti Anda mau melakukan publikasi, ya, tentunya hasil riset Anda itu sudah selesai ya. Jadi nanti konsultasi dengan pembimbing, Anda mau mempublikasikan jurnal Anda di mana ya. Nah, jadi selain jurnal pun sebenarnya Anda bisa melakukan publikasi di proceeding atau seminar ya. Tapi memang tingkatannya itu reputasinya lebih baik jurnal ya. Nah, untuk yang pertama pengiriman naskah. Jadi Anda tentukan jurnal yang Anda tuju di mana ya. Tadi mau jurnal internasional, mau jurnal nasional ya. Baik itu yang terakreditasi maupun yang bereputasi ya. Itu Anda kirimkan naskahnya. Tentunya pengiriman naskah ini juga nanti menyesuaikan dengan template dari jurnal yang Anda tuju ya. Kemudian jika ada misalnya ketidaksesuaian atau kurang lengkap ya, maka akan dikembalikan oleh istilahnya editor in chief. Jadi di dalam lembaga publisher jurnal itu ada bagian namanya editor in chief. Itu tugasnya adalah untuk menyeleksi ya naskah yang masuk ke jurnalnya mereka.
Nah, mereka akan melakukan pengecekan, ya, misalnya tidak sesuai template, ya, atau misalnya bahasa yang digunakan itu tidak sesuai, ya, harusnya berbahasa Inggris, Anda kirimkan bahasa Indonesia, ya, atau sebaliknya, ya. Nah, itu akan dikembalikan, ya. Atau judul terlalu panjang misalnya tidak sesuai aturannya, nah, itu dikembalikan. Kalau lolos, nanti Anda akan melakukan perbaikan naskah, ya, dikirimkan ulang, ya, pengiriman naskah yang sudah diperbaiki. Kemudian ada pemeriksaan Galley Proof, ya, bahwa memang Anda tulisannya ini, ya, bebas plagiasi, ya. Kemudian nanti akan dicek menggunakan aplikasi plagiarisme, itu Turnitin, ya, berapa persen tingkat plagiasinya, ya. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang bereputasi atau yang terakreditasi itu maksimal 25%, ya, untuk tingkat plagiarismenya. Kemudian misalnya berbayar, ya, penyelesaian administrasi dan sebagainya, ya. Lalu yang terakhir, penerimaan reprint. Reprint ini artinya letter of acceptance bahwa jurnal Anda itu siap dipublikasikan, ya. Nah, itu nanti akan dikirimkan ke penulis, ya, atau yang mengirimkan naskah. Nah, pengirim naskah ini namanya koresponden author, ya. Jadi Anda yang akan melakukan korespondensi komunikasi dengan pihak jurnalnya, ya, dengan pihak editornya. Nah, kemudian ini ada beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan, ya, atau Anda harus lakukan ketika Anda mau menyiapkan naskah untuk diterbitkan, ya. Jadi ini lebih detail dari yang tadi, ya, tahapannya. Anda mencari jurnal yang akan dituju untuk penulisan, kemudian carilah author guideline. Nah, author guideline ini berarti panduan Anda untuk melakukan baik itu penulisan jurnal, ya, sesuai template atau nanti pengirimannya. Lalu menelusuri literatur ke beberapa pangkalan data atau database terkemuka, ya. Jadi di jurnal Anda itu Anda cek, ya, apakah tulisan Anda itu sudah memiliki literatur yang jelas, ya, yang sesuai dengan topik atau judul jurnal Anda, ya. Jadi di bagian biasanya literatur review atau tinjauan pustaka, ya, atau landasan teori. Nah, ini sebaiknya Anda cari di beberapa database yang memang dipercaya, misalnya Google Scholar, ya, atau tadi di Sinta, ya, atau di Elsevier. Nah, itu nanti Anda cari di sana. Kemudian membuat catatan detail terkait dengan sumber yang akan digunakan, ya, di dalam penulisan. Nah, misalnya Anda ada beberapa sumber pustaka, ya, tetapi Anda tidak ambil seluruhnya atau semuanya, misalnya ada 10, ya. Nah, Anda ambil 5, Anda beri catatan. Kenapa Anda ambil 5 ini? Oh, mungkin karena memang sangat relevan dengan judul jurnal Anda, ya. Nah, itu Anda beri catatan. Supaya nanti ketika Anda mau mencari pustaka yang lain, itu Anda sudah tahu, oh, saya sudah punya pustaka ini, sehingga tidak perlu mencarinya lagi, ya. Kemudian menggunakan gaya penulisan dan referensi standar sesuai dengan yang diminta. Nah, ini ada tools bantuannya juga. Misalnya Anda mau melakukan citasi, ya, mengambil referensi, mengutip, ya, dari sumber pustaka atau literatur yang tadi sudah Anda dapatkan, itu Anda bisa gunakan aplikasi Mendeley, ya. Itu untuk melakukan citasi. Jadi reference manager itu aplikasinya tergolong ke reference manager, namanya Mendeley. Nanti Anda bisa gunakan untuk membantu Anda melakukan citasi dari jurnal yang lain. Ini tadi nomor 5, ya, menggunakan aplikasi referensi tadi Mendeley, ya, dalam mengutip dan membuat daftar referensi atau bibliografi atau daftar pustaka, ya. Kalau Anda mungkin asing dengan istilah bibliografi, ini sama dengan daftar pustaka. Kemudian membuat pernyataan jelas jika akan menyalin langsung
dari sumbernya. Ya, misalnya Anda mau mengambil tulisan milik orang lain di jurnal yang bersangkutan, kemudian Anda copy paste keseluruhan, ya. Nah, itu Anda harus beri tanda kutip, ya. Jangan sampai nanti Anda tidak memberi tanda kutip, Anda bisa dianggap plagiasi, ya. Lalu bisa juga mengutip dengan cara melakukan parafrase. Jadi mengubah kalimat, tetapi konteks atau maknanya itu sama, ya. Jadi tidak merubah makna, misalnya dari yang pasif diaktifkan atau sebaliknya, ya. Nah, jadi itu melakukan parafrase. Atau juga bisa meringkas, ya, dari beberapa kalimat Anda ringkas jadi satu kalimat. Ya. Lalu jangan pernah mengutip referensi yang tidak jelas atau tidak lengkap sumbernya. Meskipun itu kalimatnya baik, ya, sangat-sangat ilmiah, tetapi sumbernya itu Anda tidak tahu dari mana. Ya. Nah, itu jangan Anda kutip, ya. Oke, itu beberapa hal penting yang perlu Anda lakukan, ya, ketika nanti Anda mau mengirimkan naskah, ya. Nah, ini syarat naskah itu bisa dipublikasikan dengan baik, ya. Yang pertama, tepat waktu. Artinya tepat waktu itu memang ketika Anda mau mempublikasikan, ya, naskah itu memang topiknya sedang hangat, ya, atau sedang banyak yang meneliti, ya, sehingga waktunya ini tepat. Jangan misalnya Anda mohon maaf, misalnya Anda mempublikasikan aplikasi berbasis desktop, nah, padahal sekarang itu yang banyak berbasis mobile misalnya. Nah, itu kan waktunya tidak pas, itu mungkin 5 tahun yang lalu, ya, 10 tahun yang lalu itu mungkin masih tepat waktunya. Lalu relevan ini ya memang sesuai dengan bidang ilmunya, ya. Jadi Anda mau publikasikan di jurnal tentang GIS misalnya, ya Anda judul yang Anda ambil ya harus sesuai dengan jurnal GIS, ya. Kemudian berbasis bukti penelitian ilmiah yang dirancang dengan baik dan ditulis dengan baik. Artinya ya sesuai dengan fakta, ya. Memang itu hasil penelitian, ya. Kemudian juga memang itu bahasanya ilmiah, ya. Tulisannya juga baik. Lalu mengikuti arah perkembangan, ya, itu tadi kaitannya dengan perkembangan teknologi, ya. Biasanya kalau berkaitan dengan teknologi informasi, ya jurnal yang diacu sumber-sumbernya itu 5 tahun terakhir, ya. Kalau sudah lebih dari 5 tahun biasanya sudah tidak relevan, ya, sudah tidak up to date, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Apalagi kita ada di FTI, ya mau tidak mau kita harus up to date dengan perkembangan teknologi informasi, ya. Kemudian membuat naskah yang jelas, ya, logis dan mudah dibaca. Artinya tidak bertele-tele, ya, tulisannya itu langsung to the point, ya, tidak melebar kemana-mana, tidak harus relevan dengan judul yang Anda tulis, ya. Lalu bersedia menerima saran mitra bestari. Nah, mitra bestari ini itu adalah reviewer, ya, dari jurnal yang Anda tuju, ya. Nah, biasanya nanti ada masukan-masukan dari reviewer, ya. Reviewer ini sendiri ada macam-macam, ya. Jadi ada yang dia langsung menuliskan apa yang harus direvisi, ya. Kemudian ada juga yang harus, misalnya Anda harus tulis ulang misalnya. Nah, itu biasanya catatan-catatan itu tergantung reviewernya masing-masing. Nah, tetapi semuanya itu sebagai cara untuk meningkatkan mutu atau kualitas naskah, ya. Kemudian memperhatikan kebutuhan dari pembaca. Nah, Anda sebelum mengirim jurnal, Anda bisa cari-cari, ya. Kebanyakan ini yang sedang tren apa, ya.
apa yang sedang dicari, jurnalnya tentang apa, topiknya. Nah, itu bisa menjadi apa namanya faktor ya ketika nanti Anda akan mempublikasikan jurnal Anda ya. Anda pilih judulnya seperti apa ya, kemudian nanti topik yang Anda ambil itu bagaimana, disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ini alur penerbitannya ya. Jadi ketika tadi sudah dikirimkan naskahnya ya, nanti editor in chief dia akan menyeleksi ya. Kemudian ini sectionnya editor, keputusannya seperti apa ya, dikirimkan ke reviewer ya. Reviewer akan biasanya 2 orang reviewer ya. Kemudian nanti hasilnya dikembalikan lagi ke editor. Nah, ini statusnya ada 3 biasanya yang umum ya. Yang pertama diterima ya. Diterima artinya tanpa revisi. Berarti ini sudah baik sekali naskahnya. Kemudian yang kedua diterima dengan perbaikan ya, mungkin perbaikan minor atau mayor ya. Kalau minor biasanya terkait dengan mungkin salah ketik ya, atau mungkin tambah referensi ya. Kalau mayor biasanya terkait dengan konten ya. Nah, ini yang kedua. Atau yang paling parah ditolak. Jadi memang biasanya tidak sesuai, tidak ada keterbaruan, novelty-nya tidak ada ya. Nah, ini ditolak ya. Mungkin sudah banyak yang meneliti ya, sehingga hasilnya ditolak. Nah, jika 1 dan 2, maka dia akan lanjut ke publikasi, artikel itu akan dipublish ya. Nah, ini akan terima yang namanya tadi letter of acceptance sambil menunggu jurnalnya dipublikasikan. Jadi ini alurnya ya di dalam penerbitan sebuah jurnal. Nah, ini ada istilah article acceptance ya. Article acceptance ya. Jadi pada sebuah jurnal yang diterbitkan akan ditampilkan histori mulai dari tanggal artikel itu diterima, receive ya. Kemudian diperbaiki kapan, revise, dan diterima untuk diterbitkan, accepted ya. Kemudian setelah naskah dinyatakan diterima untuk diterbitkan, nanti penulis akan menerima 1 set page proof dari naskahnya dalam bentuk PDF. Nah, itu harus dibaca sesegera mungkin ya, dilakukan koreksi oleh penulis bila terdapat kesalahan. Biasanya page proof ini pengecekan akhir dari si penulisnya ya, judul ya, tulisan ya, kemudian identitas penulis ya. Nah, itu harus segera dicek. Biasanya editor ya dari jurnalnya itu akan mengirimkan ke email. Jangan sampai Anda itu jarang buka email sehingga mungkin sudah harusnya 1 minggu ditunggu dikembalikan page proof-nya, ternyata sampai berbulan-bulan, akhirnya naskah Anda batal untuk diterbitkan. Nah, itu kan sayang ya, Anda sendiri nanti yang rugi. Nah, makanya Anda sebagai koresponden autor yang berkomunikasi dengan pihak editor itu harus aktif ya, melihat email ataupun melihat OJS, Open Journal System-nya, di mana Anda mengirimkan atau melakukan submit jurnalnya itu statusnya dicek ya, apakah diminta perbaikan ataukah diterima langsung tanpa perbaikan atau sudah siap dipublikasikan ya. Naskah yang diterima itu akan mendapatkan kode Digital Object Identifier atau DOI. Jadi mungkin Anda sering lihat DOI itu apa sih ya? DOI itu sebenarnya untuk menelusuri naskah itu bahwa memang sudah dipublikasikan ya. Jadi supaya orang tidak perlu membuka website jurnalnya, cukup kodenya ini, oh itu akan mengarahkan ke jurnal yang bersangkutan ya. Nah, itu namanya Digital Object Identifier.
Nah, kemudian kita masuk di klasifikasi dan kriteria jurnal ya. Ada 4 kategori di sini. Ada jurnal nasional yang tidak terakreditasi ya. Kemudian ada jurnal nasional terakreditasi. Nah, kalau jurnal nasional terakreditasi itu indikatornya berarti dia masuk peringkat Sinta ya. Entah itu mulai dari yang paling rendah Sinta 6, 5, 4, 3, 2, dan paling tinggi Sinta 1 ya. Kemudian yang ketiga kategori jurnal internasional ya. Tidak bereputasi, artinya tidak terindeks tadi ya, reputasi yang sudah ditentukan, misalnya Scopus ya, IEEE ya. Nah, itu masuknya yang tidak bereputasi. Kemudian jurnal internasional yang bereputasi. Nah, ini terindeks Scopus ya, Q1, Q2 atau Q3, paling tinggi Q1 ya, kuartil 1. Itu maksudnya apa nanti ada ya. Nah, ini klasifikasi dan kriterianya. Anda mau pilih yang mana, silahkan ya. Nah, jadi semangatnya kita publikasi dulu ya. Ini yang jurnal nasional ya. Jurnal nasional adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, karya ilmiah itu ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Ya. Memiliki ISSN atau serial number ya. Jadi ada nomornya di jurnal tersebut, baik yang fisik ya, kalau jurnalnya itu dicetak ya, namanya print ISSN, atau yang digital, yang e-ISSN ya, jadi yang online. Kemudian memiliki terbitan versi daring ya, sekarang sudah kemajuan teknologi ya, semuanya sudah online sehingga pasti sudah menggunakan online. Makanya ketika mengirimkan jurnal itu menggunakan OJS atau Open Journal System ya. Dikelola secara profesional, baik itu oleh perguruan tinggi ya, atau program studi atau lembaga yang terkait ya. Nah, itu ada pengelolanya. Bertujuan menampung atau mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Ya, jadi ada area-areanya ya, bidang ilmunya itu sudah ditentukan ya. Kemudian ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan tadi ya, sesuai dengan bidangnya ya. Kemudian diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya, misalnya tadi program studi, lembaga penelitian, ya, pusat studi, itu juga bisa ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Jadi, meskipun itu namanya jurnal nasional, tetapi juga bisa menggunakan bahasa Inggris ya. Namun abstraknya ada yang dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya misalnya jurnal nasional berbahasa Inggris itu miliknya Unika ya, Sysforma Journal, itu sudah Sinta 3 kalau tidak salah ya, itu berbahasa Inggris, meskipun itu pengelolanya bahkan penerbitnya Indonesia ya, di Unika, Sugio Pranoto itu ya. Kemudian memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda. Artinya di dalam jurnal itu ya, selain institusi jurnalnya sendiri, misalnya UKSW ya. Nah, di dalam jurnal itu setiap terbitan minimal 2 institusi berbeda. Misalnya ada yang dari UKSW, ada yang dari Unika misalnya, ada yang dari UGM ya, yang dipublikasikan di jurnal tersebut. Misalnya di jurnal IT ya. Kemudian mempunyai dewan editor atau editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda pula. Jadi reviewernya ya, yang termasuk di dalamnya itu juga tidak hanya dari UKSW saja, tetapi juga ada dari institusi lain ya.
Nah, itu tergolong ke jurnal nasional. Sedangkan jurnal nasional terakreditasi itu tambahannya ya, selain yang tadi ini ada 10 kriteria, yaitu memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Dikti, ya, sekarang masuknya di Ristek BRIN ya, atau kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Nah, ini nanti ada yang melakukan akreditasi ya, dari Dikti atau dari LIPI ya, itu akan menilai jurnal ini bisa masuk terakreditasi peringkat berapa. Ya. Nah, biasanya yang terakreditasi itu karena dia konsisten ya, kemudian tulisan-tulisannya juga tadi tepat waktu, relevan ya, kemudian sesuai dengan kaidah ilmiah yang baik ya. Nah, itu bisa masuk ke jurnal nasional terakreditasi. Kemudian berikutnya yang jurnal internasional ya. Jurnal internasional kriterianya adalah karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, ini sama ya, standar, memiliki ISSN juga, baik itu yang cetak maupun yang daring, yang online ya, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Nah, ini ada 5 bahasa resmi PBB yang diakui, yaitu Inggris, Prancis, Arab, Rusia, dan Tiongkok ya, atau Cina ya. Nah, ini yang menggolongkan dia masuk ke jurnal internasional. Lalu memiliki terbitan versi online, ya, versi daringnya juga, dikelola secara profesional, dewan editor adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara. Ya. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan atau isu itu ditulis oleh penulis dari berbagai negara. Ya, tentunya lebih dari 1 negara ya. Misalnya penerbitnya itu dari Singapura ya tidak hanya dari Singapura saja penulisnya ya, tapi ada dari Tiongkok, ada dari Indonesia, ada dari negara lain. Kemudian memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap terbitannya. Yaitu yang jurnal internasional. Sedangkan jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindeks ya. Jadi ada indexingnya. Baik itu misalnya Scopus ya, Web of Science ya. Itu yang pangkalan data yang bereputasi ya. Dan memiliki faktor dampak atau impact factor ya. Jadi ada dampaknya kalau misalnya Anda mempublikasikan di jurnal tersebut ya. Dari isi Thomson atau Web of Science ya, Thomson Reuters, Skimago Journal Rank, Skimago JR tadi ya. Atau mempunyai faktor dampak dari Skimago Journal and Country Rank serendah-rendahnya Q3 atau kuartil 3. Nah, itu bagaimana menghitungnya itu ada ya. Nanti setelah ini ada. Jadi itu yang paling rendah ya. Scopus Q3, paling tinggi Scopus Q1 itu sudah sangat bereputasi ya. Nah, ini beberapa penilaian mutu sebuah jurnal ya. Tadi yang ada G3, ada impact factor ya, itu yang mana sih ya? Nah, ini ada yang pertama jurnal metrik ya. Kemudian ada dewan editor, nanti kita lihat satu persatu. Lalu ada mitra bestari, reviewer atau peer review, ya. Ada jurnal impact factor ya tadi, IF. Kemudian ada Skimago Journal Rank, ini ranking suatu jurnal. Lalu ada juga source normalized impact per paper ya. Site score ini untuk citasi, kemudian jumlah publikasi dan persentase penolakan artikel, jumlah citasi, H-index dan I10 index, akreditasi jurnal dan indeksasi jurnal. Kita lihat satu persatu untuk jurnal metrik yang pertama ya. Jurnal metrik adalah pengukuran-pengukuran yang dikembangkan untuk mengkaji baik kuantitas maupun kualitas dari sebuah jurnal. Ya.
kuantitas ini yang dimaksud adalah untuk mengukur produktivitasnya. Jadi setiap kali jurnal itu dipublikasikan, ya, itu ada berapa artikel, ada berapa paper, ya, yang dipublikasikan di setiap isunya atau di setiap terbitannya. Kemudian selain itu menghitung jumlah artikel yang diterbitkan oleh peneliti atau institusi dalam periode tertentu, ya. Jadi misalnya ini dilihat ada berapa artikel, ya. Oh, misalnya di sini ada 3 artikel setiap terbitan, ya. Nah, itu dilihat nanti jurnal metriknya ada berapa, ya. Kemudian Dewan Editor. Nah, ini susunan tim editornya, ya. Kualifikasi Dewan Editor dapat dilihat dari latar belakang dan afiliasinya. Nah, biasanya dituliskan profilnya. Editor itu berasal dari mana, ya. Misalnya dia dari institusinya penerbit jurnal itu dituliskan, ya. Dia dari fakultas mana, jurusan apa, ya. Misalnya program studinya apa. Bahkan mungkin sampai ke ID Scopusnya berapa, ya. Berarti kalau sudah punya ID Scopus, artinya dia sudah pernah melakukan publikasi yang terindeks Scopus, ya. Nah, itu nanti bisa dicek, ya. Oh, memang dia sudah pernah melakukan publikasi di yang terindeks Scopus, ya. Nah, yang penting adalah pengalaman menulisnya, ya, di jurnal dan jumlah citasi yang dapat dilihat dari H-indeks setiap anggota dewan. Biasanya dicantumkan, ya, atau juga bisa dicek, ya, di Google Scholar untuk melihat H-indeksnya si editor itu berapa, ya. Nah, contoh misalnya ini reviewer, ya. Tim reviewer ini terkait dengan substansi dari suatu bidang ilmu. Ya, jadi nanti reviewer akan melakukan pengecekan, akan memeriksa kebaruan, novelty, ya, dari jurnal yang disubmit, ya, ada temuan apa yang ada di dalamnya, temuan-temuan ini apakah baru, ya, dan apakah penelitiannya memenuhi kaidah ilmiah. Nah, itu dicek, ya. Misalnya di Journal of Information System Engineering and Business Intelligence, ini GCB miliknya Universitas Airlangga, ya. Nah, itu saya masuk di dalamnya jadi reviewernya. Nah, itu ada Scopus ID-nya, dicek, ya. Dia dari mana, dari UKSW misalnya, ya. Nah, itu biasanya tadi lebih dari satu institusi, ya. Ini ada yang dari ITS, ada yang dari mana itu Bina Dharma, ya, ada juga dari Banjarmasin, ya. Bahkan itu ada yang dari Taiwan, ya. Nah, itu berarti jurnalnya ini memang baik atau bagus, ya. Nah, ini GCB itu kalau nggak salah Sinta 2, ya, akreditasinya. Kemudian Jurnal Impact Factor. Nah, Jurnal Impact Factor itu saat ini dijadikan indikator untuk mengevaluasi mutu suatu jurnal. Semakin tinggi IF-nya berarti mutunya semakin baik, ya. Nah, cara menghitung IF, ya, itu seperti ini. Jadi jumlah citasi dari paper tersebut dibagi dengan jumlah paper yang dipublikasikan, ya. Jadi misalnya di jurnal IT, ya, ada beberapa paper, ya, dari tahun 2009 misalnya ke 2011. Nah, itu ada berapa citasi yang dihasilkan, ya. Kemudian nanti dari tahun 2009 itu ada berapa paper yang dipublikasikan. Citasi itu maksudnya yang dikutip, ya. Jadi misalnya satu paper ada 10 pengutip, ya, dikalikan saja ada berapa paper, ya. Kemudian dibagi dengan jumlah paper yang dipublikasikan. Jadi nanti pembaginya itu yang menentukan, ya, tingkat atau nilai IF-nya. Kemudian ranking jurnal. Nah, ini kalau internasional itu kita bisa lihat di Skimago, ya, Skimago Journal Ranking, SJR, ya.
metode pengukuran mutu jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier Scopus ya, dengan membandingkan jumlah artikel yang menyitasi, yang tadi mensitasi ya, terhadap jumlah artikel yang dipublikasikan oleh sebuah jurnal. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi jurnal ranking ini yang tadi Q1, Q2 ya atau Q3 ya, itu dilihat dari apa? Dari jumlah artikel yang disitasi ya. Nah, semakin banyak sitasinya, nah ini bisa dilihat ya. Dalam 3 tahun terakhir biasanya ya, padahal jumlah dokumennya hanya 109, tetapi yang melakukan sitasi 16.000 sekian. Ya. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana ranking suatu jurnal tersebut. Nah, kalau Anda bisa masuk sini, wah, bangga sekali ya. Pembimbingnya juga senang ya, Anda juga bangga ya. Pasti ini dapat insentif ya. Itu sudah poin plus ya, Q1 ya, langsung nilainya langsung A dan membanggakan. Nah, kemudian ada side score ya. Ini metrik standar yang baru ya untuk dampak jurnal. Jadi yang untuk melihat kutipan atau sitasi terbaru yang komprehensif dari Scopus ya. Nah, biasanya untuk judulnya ya. Bisa juga selain jurnal untuk buku ataupun juga untuk proceeding. Ya, itu tadi berapa sitasinya, kemudian berapa dokumennya ya. Kemudian ada jumlah publikasi dan persentase penolakan artikel. Ini juga mempengaruhi ya. Seberapa tinggi jurnal tersebut diminati. Jadi semakin banyak artikel yang ditolak, berarti kan menunjukkan bahwa jurnal itu semakin banyak yang diminati. Ya, analoginya kalau misalnya Anda mau nembak pacar gitu ya, semakin banyak, misalnya kalau yang perempuan semakin banyak cowok yang naksir ya. Nah, ini berarti kan Anda diminati oleh banyak pria misalnya, atau sebaliknya, ceweknya naksir yang cowok gitu ya, si cowok nolak cewek. Nah, berarti kan Anda diminati oleh para perempuan misalnya. Ya sama, jurnal juga seperti itu, banyak peneliti, penulis-penulis melakukan submit, tapi yang ditolak semakin banyak, berarti jurnal itu bereputasi ya, karena banyak yang peminatnya. Oke, misalnya ini berapa sih jumlah publish-nya ya, 15, yang submit 28 ya, berarti ada 13 yang ditolak misalnya, accept 7, yang di decline, yang ditolak 5 ya, 42%-nya. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Kemudian apa bedanya H-index dengan I10 index ya? Jadi H-index itu adalah bilangan H terbesar berdasarkan sejumlah H artikel yang sekurang-kurangnya memiliki sitasi sebanyak H. Nah, maksudnya adalah misalnya H-indeksnya 6. Berarti ada 6 artikel yang disitasi oleh sedikitnya 6 artikel penyitasi. Ya. Jadi ada berapa artikel yang disitasi? Misalnya 5, kalau tadi 6 ya. Nah, 5 ini berarti ada 5 orang yang melakukan sitasi. Ya, dia menuliskan di artikelnya dia. Ya, misalnya saya mempublikasikan jurnal saya, kemudian saya disitasi oleh penulis lain, misalnya Bu Hana atau Pak Melki ya. Nah, itu artinya ada 2, berarti nanti H-indeksnya 2 gitu ya. Lalu I10 indeks ya, adalah bilangan I10 terbesar dengan sejumlah I10 artikel memiliki jumlah sitasi minimum 10 sitasi. Nah, jadi kalau misalnya ini akan masuk ke I10 indeks kalau dia sudah minimal 10 sitasi. Jadi kalau 2 tadi belum bisa masuk ke kategori I10 indeks ini ya.
Nah, kalau sudah ada yang melakukan citasi 10, baru dia masuk hitungan I10 indeks. Tapi kalau H indeks, berapapun yang disitasi nanti akan dihitung indeksnya ya. Nah, contoh misalnya data yang ada di saya ya. Nah, saya punya satu artikel yang minimal pernah disitasi oleh 10 orang. Nah, contohnya ini ya. Ini sudah 20. Jadi masuk ke I10 indeks ya. Tapi kalau tadi sudah ada beberapa ya, berarti dia bisa masuk H indeks ya. Berarti ada 5 artikel yang sekurang-kurangnya disitasi oleh 5 penyitasi, 5 orang ya. Nah, ini nanti bisa dicek di Google Scholar ya. Kemudian akreditasi jurnal ilmiah. Nah, akreditasi jurnal ilmiah itu bertujuan untuk mengendalikan mutu terbitan yang dihasilkan sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, makanya banyak sekarang ya publisher di Indonesia, mereka berlomba-lomba untuk mengakreditasi jurnalnya. Supaya apa? Supaya nanti ada tulisan-tulisan yang masuk ke jurnalnya mereka ya. Kan kebanyakan penulis inginnya masuk atau publikasi di jurnal yang terakreditasi. Nah, kalau yang tidak terakreditasi ya mungkin jarang dituju oleh penulis-penulis tadi ya. Nah, kemudian ini indeksasi jurnal ya. Ada yang bereputasi tinggi, ciri-cirinya ya, meliputi bidang ilmu, punya pangkalan data terbesar di dunia ya. Misalnya tadi Thomson Reuters, Web Science, Scopus, atau yang setara tadi ya. Kemudian IEEE juga bisa masuk. Kemudian bereputasi sedang ya. Tidak artinya dia di bawahnya yang bereputasi tinggi ya. Tidak perlu memiliki perangkat analisis citasi dan pemeringkatan jurnal, tetapi relatif lebih selektif untuk bisa terindeks ya. Ada DOHC ya, EBSCO, PubMed, Gale ya, ProQuest ya. Nah, itu bisa Anda cari indexing yang ini berarti masuk bereputasi sedang. Atau yang bereputasi rendah ya. Nah, selain tidak perlu memiliki perangkat, tidak selektif biasanya ya. Nah, kalau ini biasanya sudah terindeks Google Scholar ya sudah cukup ya. Nah, sama seperti yang jurnal nasional tidak terakreditasi ya. Nah, kemudian ini beberapa lembaga pengindeks jurnal ya tadi, Google Scholar, DOAJ, ya, EBSCO, ya, IPI, ya. Kemudian Garuda, ya, Sinta, ya kalau di Indonesia. Nah, ini nanti Anda bisa lihat biasanya logo-logo ini akan dicantumkan di jurnalnya. Mungkin Anda nanti bisa cek di IT itu ada logonya Google Scholar, ada logonya DOAJ, ya. Terus jurnal tadi GCP ada logonya Sinta. Kalau sudah terakreditasi Sinta, pasti mereka akan mencantumkan logonya Sinta. Ya. Oke, nah kemudian ini bagian yang terakhir, jurnal Predator ya. Masih cukup ya waktunya ya. Sebentar lagi, jadi jurnal Predator itu dibuat untuk tujuan memperoleh keuntungan semata dari si publishernya dan mengabaikan proses penelaahan oleh pakar di bidangnya ya untuk setiap artikel yang diterima penerbit ya. Nah, jadi dia mengabaikan kualitas dari artikelnya. Jadi mau artikelnya kontennya seperti apa mereka akan terima saja ya. Nah, kita bisa cek apakah jurnal itu masuk kategori predator atau tidak. Nah, ini ada namanya Bell ya, seorang peneliti, makanya nanti dia disebut Bell list karena yang masuk ke listnya itu adalah jurnal-jurnal yang predator ya. Nah, ini nanti dia akan mengecek dari Open Access Scholarly Publisher Association ya, Committee on Publication Ethics, lalu juga International Association of Scientific, Technical, and Medical Publisher. Nah, nanti kalau misalnya tidak masuk sini, berarti dia dikategorikan jurnal predator.
Nah, beberapa kriteria atau kategori kenapa jurnal itu tergolong jurnal predator. Biasanya jurnalnya terbit relatif masih baru dengan volume yang belum banyak. Misalnya baru volume 1, nomor 1 ya. Nah, biasanya kalau volume itu dalam tahun yang sama. Volume 1, kemudian kalau dalam 1 tahun dia 2 kali terbitan, nanti nomor 1, nomor 2 ya isunya. Nanti tahun berikutnya volume 2 dan seterusnya. Bahkan memiliki ISSN maupun DOI palsu. Nah, DOI palsu, kalau Anda klik atau Anda cari itu kode DOI-nya, itu tidak akan masuk ke jurnalnya. Yang bersangkutan itu namanya DOI palsu. Hanya untuk mengkamuflasekan ya, mengelabui misalnya orang supaya percaya bahwa oh ini bisa masuk jurnal internasional ya, tapi itu ternyata predator. Lembaga dan alamat penerbitnya tidak jelas, jadi Anda juga harus hati-hati ya, Anda cek jurnal ini publishernya siapa, alamatnya di mana, harusnya ada kontak personnya, ada email yang jelas ya, bisa dihubungi tentunya, nah supaya nanti Anda tidak tertipu atau terjebak ya, kalau ternyata itu masuk ke predator. Rekam jejak editor-in-chief beserta editorial board-nya tidak jelas, bahkan tidak ada rekam jejak karyanya. Makanya tadi jurnal yang baik biasanya mencantumkan profil dari si editor atau reviewernya. Ya. Kemudian proses penelaahan tidak sesuai dengan kaidah dan cenderung basa-basi. Reviewernya itu, hasil reviewnya itu biasanya asal-asalan ya, basa-basi ya, tidak bertujuan untuk memperbaiki mutu dari jurnalnya. Bahkan ya, meminta biaya penerbitan yang mahal. Bahkan sebelum naskahnya itu diterbitkan sudah minta dulu ya. Nah, biasanya yang baik, yang bereputasi itu nanti kalau sudah ada LOA diminta bayar ya, karena itu wajar misalnya untuk tujuan penerbitan ya, operasional dan sebagainya, membayar reviewer ya, biasanya minta ada biaya. Tetapi kalau ini belum diterbitkan, bahkan belum direview, sudah minta bayar, nah itu harus hati-hati. Kemudian menerbitkan tulisan yang sudah diterbitkan, nah ini hati-hati ya, bisa dianggap plagiasi ya, plagiarisme ya, sudah ada jurnal di tempat lain tetap dipublikasikan ya. Memuat isi yang sebagian besar dikategorikan plagiat. Nah, ini juga ada kaitannya tadi dengan yang nomor 6 ya. Sudah pernah diterbitkan, dipublikasikan ya. Nah, kemudian Anda harus menelusuri jurnalnya ya. Anda cari, Anda cek status jurnal internasional bereputasi, tadi bisa lewat ranking Skimago ya, atau di Master Jurnalis ya, Thomson Reuters ya, isi Thomson, Scopus, dan sebagainya ya. Kemudian Anda cari dan cek status jurnal internasionalnya melalui DOAJ juga bisa ya, yang open access jurnal tadi ya. Kemudian Anda juga bisa cari dan cek status jurnal nasional melalui Sinta ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Jadi prinsipnya adalah publikasi dulu ya. Jadi Anda mau nanti targetnya mau dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ya. Nah, itu nanti silakan konsultasi dengan pembimbing. Tapi di FTI kami mengapresiasi Anda kalau sudah publikasi, entah itu yang sudah terakreditasi maupun yang belum ya, pasti akan ada apresiasinya tadi, entah dalam bentuk nilai atau insentif. Baik, itu saja waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Fritz sudah membagikan materi dan juga pengetahuan-pengetahuan bagi setiap mahasiswa yang sudah join di webinar ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ya banyak informasi terkait dengan
cara-cara atau tips dan trik ketika kita mau melakukan publikasi di jurnal yang bereputasi atau terakreditasi. Baik, saya berikan kesempatan bagi teman-teman atau mungkin Bapak Ibu dosen yang ada jika mau mengajukan pertanyaan. Boleh langsung ataupun lewat kolom komentar. Silahkan jika ada. Oh ya, untuk kali ini ya, webinar kali ini, bagi yang mau bertanya dan pertanyaannya ya yang relevan, nanti bagi 2 mahasiswa yang beruntung akan mendapatkan door prize. Nah, door prize-nya surprise ya, jadi silakan kalau ada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, terutama untuk teman-teman yang sedang ambil tugas akhir ya, ataupun metodologi riset. Nah, ini bisa tanyakan sejak sekarang dulu sebelum nanti teman-teman akan mempublikasikan tugas akhir Anda. Silakan jika ada. Ya, dari kolom komentar ada sermon, Pak. Sermon Paskah, apakah ada mahasiswa sistem informasi yang pernah mempublikasi jurnal di jurnal internasional dengan indeks Scopus Q1 dan Q2, dan tips bagi mahasiswa yang ingin publikasi di jurnal internasional dengan indeks Scopus Q1 dan Q2? Ya, mungkin bisa langsung aja ya Pak ya. Boleh. Ya, terima kasih pertanyaannya, Sermon. Jadi, ada yang sudah pernah publikasi di jurnal yang terindeks Scopus, itu tetapi masih Q3, seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Hana ya, ketika membacakan CV saya itu, anak bimbingan saya dengan Pak Rocky, Mas Santo, kalau teman-teman kenal ya, itu tahun 2014 ya, ketika beliau mempublikasikan tugas akhirnya. Ini saya tampilkan saja. Ya, kalau nanti teman-teman cari ya judulnya, The Evaluation of Logistic Information System Performance at University Use Framework COVID 4.1 Domain Monitoring and Evaluate Study Case Satya Wacana Christian University. Ya, ini di Jatit ya. Itu Scopus Q3 ya. Ini Mas Immanuel Susanto, kalau Anda sering ke TU pasti kenal beliaunya ya. Bimbingan Pak Rocky dan juga saya ya, tahun 2014 ya. Jadi ada, nah waktu itu ya, ini kami jujur saja ya, coba-coba ya. Jadi coba disubmit ya. Oh ternyata diterima, ada perbaikan tetapi ya. Nah cukup banyak juga perbaikannya, sehingga waktu itu kurang lebih sekitar 3 kali revisi ya, bolak-balik ya. Nah, tapi ya memang itu sudah layak sudah dipublikasikan sehingga bisa masuk ke jurnal Jati tadi Q3 ya. Nah, makanya Anda jangan pesimis dulu atau harus optimis ya. Jadi misalnya Anda harus punya target mau publikasi di jurnal yang bereputasi atau jurnal yang terakreditasi ya. Kalaupun mau latihan publikasi, bisa kemarin beberapa mahasiswa bimbingan saya pakai tugas-tugas mata kuliah ya, kemudian disusun ulang ya, kemudian disesuaikan dengan template jurnalnya, mau publikasi jurnal yang belum terakreditasi juga bisa ya. Nah, kemudian nanti Anda gunakan penelitian Anda yang sedang dilakukan untuk publikasi di jurnal yang terakreditasi atau bereputasi ya.
Jadi ada jawabannya ya. Begitu, Bu Hana. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Yosua Divers. Jika kita telah melakukan review internal UKSW dan jurnalnya telah dipublikasikan di web yang dikelola perpustakaan UKSW, berarti sudah masuk repositori ya ini ya. Apakah kita diperbolehkan untuk publikasi di luar atau itu nantinya masuknya pelanggaran duplikasi? Silakan, Mak. Ya mungkin nanti Bu Kaprodi juga bisa bantu menjawabnya. Karena ini prosedurnya kan dengan perpustakaan ya dari program studi. Jadi kalau kita sudah review internal dan itu sudah masuk ke repositori ya. Nah, itu secara etika ya itu kita tidak bisa melakukan publikasi lagi di luar ya. Kecuali itu dibalik ya. Jadi Anda publikasi dulu, kemudian nanti ketika Anda mau mengumpulkan berkas ya untuk yudisium, itu kan pasti diminta oleh perpustakaan ya untuk diupload di repositori. Nah, itu nanti Anda harus buat memo ya yang disetujui oleh Kaprodi dan Anda tanda tangani bersama dengan pembimbing bahwa tidak diunggah di repositori. Tapi kalau sudah diunggah, ya berarti Anda tidak boleh mempublikasikan kembali ya. Kecuali begini, Yos, artikelnya itu sudah disubmit ya, tetapi menunggu publikasi. Nah ini beda ya. Kalau tadi kan berarti Anda pertanyaannya ini sudah masuk repositori baru Anda mau submit. Tapi kalau itu masih menunggu LOA atau menunggu itu nanti dipublikasikan, nah itu nanti yang di perpus bisa ditarik. Nah itu beda. Jadi mana dulu yang dikirimkan ke perpusnya dulu, berarti Anda tidak bisa submit di luar. Tapi kalau sudah submit dulu di luar tapi nunggu publikasi lama, sudah terlanjur dimasukkan repositori, nanti yang di repositori bisa ditarik. Gitu. Tadi tentunya dengan prosedur dari Prokdi ya, membuat memo, begitu. Bagaimana, Yos? Sudah ya mungkin ya? Ya Pak, sudah jelas. Jadi mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya. Menurut pengalaman juga ketika sebuah tugas akhir dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk laporan yang sudah masuk ke repositori UKSW itu biasanya dari mahasiswa yang sudah lulus dan kumpul CD ke perpus ya Pak ya. Jadi prosesnya untuk masuk ke repositori UKSW itu tidak cepat. Jadi dari pertanyaan Yosua tadi mungkin bisa saya perjelas. Jadi misalnya tugas akhirmu sudah masuk di repositori UKSW, berarti kan kamu sudah lulus gitu ya, sudah menjadi alumni. Nah, sebaiknya memang tidak dipublikasikan di jurnal yang lain lagi gitu ya, karena takutnya itu nanti kena plagiasi. Tetapi bisa tadi dengan penjelasannya Pak Fritz, kita bisa atur gitu ya. Kalau bisa memang sejak dari awal mau publikasi ya, coba cari yang di luar dulu gitu ya. Baru kalau misalnya sudah mepet dengan batas misalnya yudisium atau apa, nah itu mungkin bisa menjadi option yang selanjutnya untuk review internal. Tapi kita tetap memotivasi untuk publikasi luar ya Pak ya. Ya. Ya, dari Yosua sudah konfirmasi, sudah jelas Pak. Oke. Ya, mungkin masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya.
Saya persilakan. Nah, itu ada di kolom chat itu, Bu. Ya, betul, Pak. Dari Alexander, apakah jurnal yang sudah dipublikasikan secara nasional atau internasional tetapi tidak terakreditasi dapat diperbaiki dan menjadi jurnal nasional atau internasional yang terakreditasi? Nah, berarti ini tentang perubahan status jurnalnya ya. Monggo silakan, Mbak. Ya, jadi untuk jurnal yang terakreditasi itu memang awalnya mereka pasti belum terakreditasi semua. Ya. Nah, jadi beberapa jurnal yang sudah terakreditasi SINTA ya, peringkat 6 ya, sampai peringkat 1 itu awalnya mereka belum terakreditasi. Sehingga ada proses yang akan dilakukan oleh si publishernya, penerbitnya itu, supaya membuat jurnal tersebut menjadi terakreditasi. Ya. Nah, biasanya nanti ketika sudah memperoleh akreditasi, itu akan mendapatkan sertifikat atau SK, di mana di dalam SK dan sertifikat tersebut ada tanggal kapan mulai diakreditasi atau jurnal itu terakreditasinya kapan. Nah, misalnya jurnal tadi GCB ya, itu terakreditasi sejak tahun 2018. Nah, berarti jurnal yang 2018 ke belakang, 17, 16, dan seterusnya, yaitu tergolong jurnal yang belum terakreditasi. Tidak bisa misalnya diklaim bahwa yang tahun 2015 di GCB itu sudah terakreditasi. Yang bisa diakui yang setelah memperoleh SK ya dari Dikti itu bahwa jurnal itu sudah diakreditasi. Begitu ya. Jadi misalnya Anda nanti mau publikasi di jurnal tertentu, ternyata jurnalnya itu belum terakreditasi, ya. Ternyata 2 tahun lagi jurnal itu sudah terakreditasi, ya. Anda tidak bisa klaim Anda sudah pernah publikasi di jurnal terakreditasi, ya. Karena dilihat kapan mulai akreditasinya, ya. Begitu, Rizaldi. Mic-nya belum aktif kayaknya, Bu. Maaf. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya lagi. Ini biasanya related kepada teman-teman yang sudah ambil tugas akhir ya, karena sebentar lagi giliran kalian untuk melakukan publikasi ini. Nah, beruntung sekali bagi teman-teman yang sudah mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana strategi kita mau publikasi gitu ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Gavin. Ketika ingin publikasi, kita sebagai pembuat jurnal tidak secara langsung bisa berkomunikasi dengan reviewernya, namun harus melewati editor. Nah, kira-kira supaya tidak terjadi miskomunikasi atau supaya reviewer paham dengan maksud kita begitu, jika ada revisinya bagaimana ya Pak? Terus jika ada revisi, ada maksimal revisi atau tidak? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Gavin. Jadi untuk editor, itu sebenarnya reviewer masuk di dalam tim editor juga. Ya. Jadi ketika jurnal itu sudah menggunakan OJS, dan hampir semua jurnal sekarang sudah menggunakan OJS, Open Journal System ya, itu reviewer diberikan akses untuk langsung melakukan review terhadap jurnal yang disubmit atau yang dikirim. Misalnya Anda mengirimkan ke jurnal IT ya. Nah, nanti reviewernya jurnal IT ya, misalnya saya atau siapa reviewernya di situ ya, ya saya langsung bisa membuka file jurnal yang Gavin kirim ya. Nah, editor itu biasanya nanti tugasnya melakukan pengecekan apakah naskah ini sesuai template atau naskah ini sudah sesuai dengan bidang ilmunya atau tidak. Nah, nanti kalau sudah sesuai akan diteruskan ke si reviewer. Jadi dia tidak akan melihat konten ya.
kalau editornya tadi. Nah, tapi reviewer juga masuk di dalam tim editor secara struktur ya. Nah, sehingga tidak perlu khawatir bahwa akan terjadi miskomunikasi, salah persepsi dan sebagainya ya. Karena memang yang akan memberikan komentar, catatan, perbaikan adalah reviewernya langsung terhadap jurnalnya. Biasanya di situ ada OJS-nya ya. Jadi kalau misalnya Anda sebagai penulis ya, nanti Anda akan kirim atau submit misalnya ya. Ini saya tunjukkan saja. Nah, misalnya Anda mau submit di format jurnal ya. Nah, misalnya ini saya mau submit, mau kirim ya. Nah, ini tadi yang saya bilang jurnal nasional tapi berbahasa Inggris ya. Nah, ini yang namanya OJS ya, Open Journal System ya. Kemudian Anda mau submit ya. Ini bisa langsung new submission. Kemudian nanti di sini ada prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang harus Anda ikuti, yaitu masuk artikel, bahasanya Inggris atau bahasa Indonesia ya. Kemudian dicentang-centang semua ya. Artinya ini belum pernah diterbitkan ya, menggunakan Microsoft Word atau OpenOffice ya, dokumennya dan seterusnya. Nah, ini untuk copyright ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini upload. Nah, ketika mengupload ya, misalnya template-nya sudah sesuai ya, kemudian upload. Nah, nanti si editor ya, dia yang akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai template atau belum. Ya. Kalau sudah sesuai template, maka diteruskan ke pihak reviewer. Nanti reviewer mendapat notif ya di email bahwa ada jurnal yang akan di review ya. Contoh ya, coba saya bisa masuk yang GCP. Karena ini tidak ada yang direview ya, berarti sudah tidak ada lagi jurnalnya itu ya. Nah, biasanya saya sebagai reviewer nanti akan muncul di sini. Nah, ini kan ada reviewer ya. Tapi karena tidak ada jurnal yang direview ya, maka di sini nggak ada jurnalnya. Tapi kalau ada, maka nanti akan muncul di sini jurnal yang akan direview. Biasanya nanti akan muncul di notifikasi email, coba ya. Di CP ya. Nah, ini artikel review request ya. Nah, ini saya waktu itu bulan April mereview. Nah, itu akan mengeling. Nah, tapi kan ini karena sudah direview, maka sudah hilang ya, karena mungkin juga sudah dipublikasikan jurnalnya. Nah, jadi komunikasi itu pasti akan langsung antara reviewer dengan penulis. Jadi jangan khawatir bahwa nanti akan salah persepsi, bahwa revisinya itu nanti tidak sesuai dari reviewer atau bagaimana, karena itu akan langsung ya. Oke, kemudian tadi pertanyaan berikutnya, berapa kali ya? Tidak ada jumlah pasti berapa kali revisi, tergantung dari pihak reviewernya itu apakah sudah sesuai dengan permintaan yang direvisi. Tapi biasanya ada batasan waktu, jadi bukan berapa kalinya, ada batasan waktu jurnal ini harus direvisi atau akan dipublikasikan itu maksimal kapan.
Jadi kalau masih revisi sampai melewati batas waktu publikasi, ya berarti dia tidak akan ikut periode tersebut, ya. Mungkin ikut ke periode selanjutnya, ya, isu selanjutnya. Begitu. Tapi kalau jumlah berapa kalinya tidak ada, ya. Begitu mungkin Bu Hana. Ya, terima kasih Pak Fritz atas penjelasannya. Nah, ini Pak Fritz luar biasa ya, menjadi dosen yang sering publikasi dan sekaligus punya pengalaman sebagai reviewer juga gitu ya. Jadi bisa memberikan dua belah pihak gitu ya, sisi sebagai kita yang submit naskah seperti apa, kemudian sebagai reviewer juga seperti apa. Nah, sebelum saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang lainnya, mungkin saya bisa ini ya, bisa bertanya juga gitu ya kepada Pak Fritz sebagai reviewer seperti itu. Jadi ada beberapa istilah review, Pak. Ada yang namanya peer review. Tadi kan mungkin sudah ada ya di slide. Kemudian ada blind review. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa perbedaannya antara peer review dengan blind review seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya, Bu. Karena ini mungkin nanti akan jadi istilah yang tidak asing bagi teman-teman yang akan melakukan publikasi. Jadi peer review adalah review yang dilakukan oleh orang lain, ya, di dalam jurnal tersebut, ya. Biasanya minimal 2 orang, ya. Peer itu karena berpasangan ya, antara orang lain mereview dengan dengan partnernya, kemudian nanti mereka akan memberikan komentar, ya, catatan dan sebagainya. Nah, makanya disebut dengan peer review, ya. Dan pastinya bidang ilmunya itu sama dengan jurnal yang sedang direview oleh mereka. Nah, sedangkan blind review atau review buta itu artinya si reviewer dia tidak tahu penulisnya itu siapa, ya. Jadi kita bisa melakukan request, ya, mungkin karena supaya tidak terjadi konflik of interest, ya, konflik kepentingan. Misalnya tadi saya jadi reviewer di GCB, ya, kemudian Bu Hana submit di GCB. Nah, saya tahu itu yang submit Bu Hana karena ada namanya di situ, ya. Ya, mungkin saya akan loloskan misalnya karena kenal begitu. Atau saya tahu misalnya ada mahasiswa SI atau FTI, dilihat dari email studentnya, ya. Nah, saya bisa meloloskan. Nah, tapi supaya objektif, maka ada istilah blind review. Jadi nanti si editor dia akan menghilangkan identitas penulisnya. Jadi hanya judulnya saja, supaya nanti si reviewer dia tidak tahu siapa penulisnya, ya, supaya nanti kualitas jurnalnya juga baik, ya, lalu nanti dia objektif, ya, tidak melihat siapa sih penulisnya karena takutnya nanti kenal kemudian reviewnya asal-asalan gitu, ya. Nah, itu yang saya tahu, Bu. Ya, terima kasih Pak. Lalu ada pertanyaan lanjutannya. Jadi ketika kita melaksanakan proses review itu kan pasti reviewer akan memberikan masukan-masukan. Jadi misalnya seperti tadi yang naskahnya itu diterima tetapi harus ada revisi di beberapa bagian gitu ya. Nah, misalnya ada 3-5 poin yang diberikan oleh reviewer sebagai masukan. Apakah semuanya harus diikuti semua atau bagaimana Pak? Ada mungkin hal-hal penting saja yang diikuti, yang poin-poin lainnya mungkin dirasa oleh
penulis itu ya memang penelitianku seperti ini, seperti itu, atau bagaimana Pak? Dari segi reviewer seperti apa? Ya, jadi ketika reviewer itu memberikan catatan terhadap jurnal yang sedang direview, ya itu nanti akan dikirimkan ke penulis. Nah, penulis itu boleh memberikan keterangan. Misalnya, karena ruang lingkupnya hanya sebatas ini ya, tidak mencakup semuanya ya. Nanti reviewer akan kembali melihat, memang seperti itu. Artinya ada beberapa kondisi yang memang memungkinkan tidak semua catatan itu direvisi. Tetapi ada juga reviewer yang menuntut ya, memang itu harus diperbaiki semua. Nah, makanya reviewer ini karakternya berbeda-beda ya. Kalaupun itu nanti ada perbedaan antara reviewer 1 dan reviewer 2, nah itulah tugas dari si editor. Nanti dia yang akan memberikan pertimbangan bagaimana jurnal ini layak atau tidak untuk dipublikasikan begitu. Tapi sebaiknya memang kita ikuti dulu kemauan dari si reviewer. Kemudian kalaupun memang ada yang harus kita jelaskan ya, karena kan kita tidak tahu nanti reviewernya siapa ya. Reviewer juga tidak tahu siapa yang direview ya. Nah, makanya biasanya di OJS itu ada kolom untuk memberikan keterangan ya. Jadi comment for reviewer ya. Jadi nanti reviewer itu baca, memang seperti ini kondisinya begitu. Begitu, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini dari Krismantio. Bertanya, apakah tempat magang untuk pengumpulan data tugas akhir boleh di tempat yang sama? Contohnya magang di SMA 1, apakah tidak masalah dengan tugas akhir? Nah, ini sebenarnya ini ya, ya masih bisa lah ya. Ini masih relevan atau tidak? Tapi ya mungkin bisa saya bantu jawab saja. Jadi bisa, Krismantio, data yang kamu dapatkan ketika kerja praktek itu bisa sekali. Bahkan mungkin kita dari Prodi itu senang gitu ya ketika hasil dari kerja praktek bisa lanjut ke tugas akhir seperti itu. Terjawab ya. Mohon maaf ya Pak Fritz, saya jawab yang hal ini ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, itu ranahnya Kaprodi lah. Ya, Pak. Nah, kemudian dari Rio Febrianto, Pak, apa yang dimaksud jurnal pre-proof dan apakah jurnal pre-proof ini dapat dijadikan sumber untuk penelitian selanjutnya? Ya, jurnal pre-proof itu kan artinya mungkin sudah submit ya, tetapi koreksi jika nanti saya salah ya, mungkin bisa Anda cari juga di Google ya, sudah submit tapi tidak sampai dipublikasikan ya. Nah, biasanya itu kasusnya kemarin saya pernah mengalami seperti itu ya. Jadi jurnalnya ini sudah disubmit ya ke jurnal X misalnya ya, tetapi tidak sampai dipublikasikan ya. Kasusnya waktu itu direvisi, tapi akhirnya ditolak karena memang tidak sesuai dengan permintaan reviewer ya. Jadi waktu itu sudah submit. Nah, tetapi dari si editor jurnalnya ini dia tidak istilahnya dihapus dari database-nya. Nah, sehingga waktu saya mau publikasi di tempat lain ya, itu dianggap bahwa itu sudah pernah disubmit sebelumnya. Akhirnya nilai Turnitin-nya itu tinggi. Dianggap bahwa ini
tulisan ini sama dengan tulisan di jurnal lain, padahal itu tulisan saya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan ada istilah self plagiarism, ya. Nah, tapi itu sebenarnya bukan kesalahan saya, karena yang tidak menurunkan itu adalah dari pihak editor jurnal X-nya tadi, ya, sehingga tulisan saya dianggap masih ada di database-nya mereka, begitu. Nah, boleh sebenarnya dijadikan sumber penelitian, tetapi tetap harus mengikuti kaidah-kaidah pengutipan atau sitasi yang sudah ditentukan, ya. Misalnya harus dikutip, kemudian itu Anda ambil dari jurnal mana, ataupun boleh diparafrasekan, begitu, ya. Nah, ya mungkin seperti itu penjelasan terkait yang jurnal pre-proof itu. Ya, jadi mungkin bisa saya ulangi ya, karena sewaktu di awal-awal tadi mungkin waktu jaringannya kurang stabil, jadi agak putus-putus, Pak. Jadi mohon nanti dikonfirmasi apakah benar seperti ini. Jadi menjawab Rio Febrianto tadi bahwa jurnal pre-proof masih bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian kita, hanya tetap harus mengikuti kaidah-kaidah ataupun etika dalam mengutip penelitian dari peneliti yang lain, seperti itu ya. Seperti itu, betul Pak? Iya, betul Bu. Jadi boleh dipakai asal mengikuti kaidah pengutipan yang sudah ditentukan. Ya. Baik. Karena ini masih ada waktunya, masih agak panjang, masih boleh bertanya ya Pak ya? Boleh Bu, silakan. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Yang ada yang mau secara langsung, jika ada. Ya mungkin menyampaikan langsung ya, jangan di chat begitu ya. Silakan. Jangan malu-malu. Ini dengan dosen Anda sendiri. Dan ini cuma login ditinggal gitu ya. Waduh. Padahal ini kontennya luar biasa bermanfaat ini, karena semua mahasiswa kan nanti cepat atau lambat pasti akan menghadapi hal ini ya teman-teman ya. Ya, mungkin sambil menunggu, saya masih ada beberapa stok pertanyaan lagi juga Pak. Stoknya banyak sekali. Untuk sharing pengalaman juga gitu ya Pak ya. Tadi sempat dijelaskan di bagian akhir di slide tentang jurnal predator. Nah, kan kita memang sebisa mungkin menjauhi menghindari publikasi di jurnal predator. Tetapi ya terkadang ada yang sudah terlanjur gitu Pak, publikasi di jurnal predator. Nah, kira-kira konsekuensi seperti apa yang didapatkan oleh penulis yang sudah terlanjur publikasi di jurnal predator? Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dunia ini tuh jurnal tuh banyak sekali ya. Mungkin jutaan ya, ada jutaan jurnal ya, di mana ketika kita tadi saya di awal menyebutkan semangatnya, oke lah, jangan lihat reputasi atau akreditasinya dulu, yang penting semangatnya publikasi dulu. Nah, mungkin bisa saja kita terjebak bahwa jurnal itu predator ya. Nah, tetapi memang konsekuensinya adalah ketika kita ternyata jurnal yang kita publikasikan itu termasuk kategori jurnal predator, ya mau nggak mau itu jadi pembelajaran untuk kita bahwa nantinya kalau kita mau publikasi lagi ya jangan di
jurnal tersebut. Itu kalau misalnya dosen mungkin beberapa kali publikasi ya, tapi kalau Anda misalnya kan yang diminta hanya 1 kali publikasi, ya konsekuensinya ya diterima saja begitu ya, karena mungkin Anda tidak tahu, tapi kalau tahu sebaiknya ya jangan. Tapi kalau memang tidak tahu itu masuk ke kategori jurnal predator, ya itulah resiko bahwa Anda publikasi. Memang tidak semua jurnal itu bereputasi, ya ada juga yang tadi termasuk predator. Makanya dilihat, biasanya lihatnya tadi ini kalau yang paling mudah adalah kontak person, ya itu meyakinkan atau tidak, editornya ya, track record jurnalnya, kemudian minta bayaran dulu padahal belum direview atau belum dipublish sudah minta bayar. Nah, itu Anda bisa hati-hati di situ. Ya konsekuensinya tadi, kalau memang itu hanya sekali ya diterima ya, itu sudah jadi resiko. Kalau memang itu kita sebagai dosen ya berarti itu jadi pembelajaran untuk kita bahwa kedepannya jangan publikasi lagi di jurnal tersebut. Begitu. Mungkin begitu Bu Hana. Mic-nya mungkin Bu. Ya, maaf. Mohon maaf. Ya ini karena cukup penting juga ya supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa mengatur strategi sejak awal. Mungkin dari sekarang teman-teman sudah bisa mulai mencari jurnal-jurnal mana yang nantinya akan teman-teman jadikan tempat untuk mempublikasikan tugas akhir Anda. Jangan sampai jurnal tersebut ternyata predator seperti itu. Jadi silakan diikuti masukan-masukan ataupun materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fritz, bahwa ada tempat-tempat untuk kita bisa mencari list jurnal yang sudah bereputasi maupun terakreditasi. Terakreditasi di sini akan menjamin gitu ya kualitas dari segi konten, dari segi manajemennya juga, sehingga segala sesuatu yang sudah berhasil dipublikasikan oleh jurnal tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu saya tutup. Oh, ini ada Pak dari live streaming dari YouTube. Baik, sebelum saya bacakan, terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk join di live streaming kami. Baik, di sini ada pertanyaan. Nah, ini khusus dosen ya, untuk loncat jabatan LK. Wah, ini diperlukan jurnal internasional bereputasi. Apakah skema GoJR 0,14 sudah termasuk syarat tersebut? Bagaimana cara menghitung IF? Ya, mungkin bisa. Silahkan Pak Fritz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin dosen ya yang bertanya karena terkait dengan jabatan fungsional. Nah, jadi memang di dalam persyaratan ya ada istilah PO, PAK itu pedoman operasional penilaian angka kredit, dan yang terbaru itu yang tahun 2019 ya. Sebelumnya tahun 2014. Kalau loncat jabatan yang baru itu ke lektor kepala atau dari lektor ke profesor, itu memang wajib jurnal internasional bereputasi, penulis pertama dan minimal Q2 ya. Koreksi jika salah ya. Nanti bisa di-download juga pedomannya, itu ada. Nah, untuk nilai jurnal ranknya saya lupa, harus baca lagi nanti di dalam rubriknya itu ya ada berapanya itu. Nah, nanti dilihat kalau mau menghitung IF ya berarti tadi jumlah citasi dibagi dengan jumlah
artikel yang dipublikasikan. Jadi misalnya jurnal itu berapa kali terbitan, nah itu untuk pembaginya ya. Nanti yang dibagi adalah jumlah citasinya, totalnya berapa. Nah, biasanya di jurnalnya tersebut sudah mencantumkan IF-nya, impact factor-nya berapa. Nah, tinggal permintaan dari diktinya itu untuk loncat jabatan berapa yang disyaratkan, begitu ya. Itu ada semua kok di pedoman operasional penilaian angka kredit namanya. Begitu, Bu. Mungkin nanti bisa dijawab di live chat-nya ya, itu ya. Pak Fritz sudah ini ya, hafal sekali syarat-syaratnya. Ini tanda-tanda. Kemarin baru ngurus, tapi ordernya masih pakai yang pedoman lama, jadi nggak terlalu levelnya nggak terlalu tinggi itu. Oh ya. Tapi Bu Hana yang ini pedoman baru ya, Bu. Ya. Semangat. Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi mungkin ada juga nanti teman-teman mahasiswa yang tidak tahu besoknya ternyata jadi dosen gitu ya. Jadi ketika kita melakukan publikasi di jurnal itu juga akan bisa membantu kita untuk kenaikan namanya jabatan fungsional seperti itu. Nah, jadi tambahan itu. Ya, silakan Mbak. Oh ya, teman-teman mahasiswa nanti yang melakukan publikasi dan lulus ya, tolong jurnalnya, kemudian lembar pengesahan asli ya, kemudian berita acara asli yang di-scan ya, itu tolong disimpan ya, karena itu nanti dosen pembimbing Anda itu sangat membutuhkan ketika mengurus yang namanya tadi jabatan fungsional ya. Jadi kami masih mohon bantuannya ya. Kalau nanti kami menggunakan jurnal teman-teman sebagai poin di dalam penilaian jabatan fungsional, itu pasti membutuhkan beberapa dokumen tadi. Jadi jurnalnya, kemudian lembar pengesahannya ya, dan berita acara asli ya, yang sudah di-scan tentunya. Biasanya kan yang menyimpan mahasiswa yang bersangkutan ya, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Fritz atas sharing pengetahuannya pada webinar kali ini. Jadi saya satu pertanyaan lagi ya. Oh iya, ini ada Muhammad Rizky Ramadan. Batasan untuk pengutipan citasi itu bagaimana? Apakah ada batasannya? Silakan Pak. Ini maksudnya batasan kalimat, batasan jumlah sumber pustaka atau bagaimana? Mungkin diklarifikasi dulu. Ini ada tambahannya lagi. Apakah semua bagian dari jurnal bisa dipakai untuk citasi atau hanya beberapa data yang bentuknya teori saja? Oke. Ya. Nah, jadi semua bagian yang ada di jurnal, mulai dari abstrak, ya, pendahuluan sampai kesimpulannya, itu bisa dikutip, ya. Nah, tentunya nanti kutipannya itu juga harus menggunakan kaedah-kaedah melakukan citasi yang benar seperti apa ya. Kalau Anda mengutip misalnya di bagian pendahuluannya ya nanti Anda beri tanda kutip misalnya, atau mau Anda parafrasekan ya, itu bisa. Kalau itu misalnya teorinya, sebaiknya ambil dari sumber aslinya. Misalnya ya, Watt and Peppard ya, itu kan banyak sekali yang menulis tentang Watt and Peppard ya. Sebaiknya ambil dari bukunya Watt and Peppard-nya ya, supaya nanti memang sudah biasanya kalau itu sudah sering dikutip ya, biasanya apalagi diparafrasekan, nah itu kan nanti maknanya jadi tidak sesuai dengan aslinya. Nah makanya sebaiknya dari sumber aslinya. Kemudian
itu ada tambahan misalnya kalimat dan jumlah pustakanya. Memang tidak ada batasan, ya. Malah biasanya ada minimalnya, ya. Biasanya minimal 2 penelitian terdahulu, ya, supaya jadi pembanding apa yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan novelty atau keterbaruan, ya, orisinalitas penelitian yang Anda lakukan. Ya, jangan sampai nanti itu sudah pernah dilakukan, ya, malah nanti Anda dianggap duplikasi tadi, ya. Kemudian biasanya saya kemarin minta anak bimbingan saya coba cari 10 jurnal atau referensi, ya. Nah, supaya nanti dari 10 itu Anda punya banyak pilihan, ya, punya banyak wawasan dari jurnal-jurnal yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Sehingga dari situ kan Anda misalnya bisa menemukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, itu jadi novelty atau keterbaruan dari penelitian Anda. Begitu. Ya, baik. Semoga sudah terjawab semuanya ya. Nah, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Agustinus Wijaya, Eskom MCS yang telah memberikan pengetahuan dan juga pengalamannya selama melakukan publikasi di jurnal, dan tadi juga sedikit tentang beliau menjadi reviewer. Nah, semoga semuanya ini bisa menjadi masukan yang baik bagi kita sekalian. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil ya selama webinar ini. Nah, yang pertama, bagi teman-teman yang berkuliah di FTI dan di UKSW, ini kalian sangat beruntung sekali karena universitas itu sangat menghargai hasil penelitian dan tugas akhir mahasiswa yang dipublikasikan karena akan mendatangkan banyak keuntungan, baik bagi teman-teman mahasiswa dan terutama juga bagi dosen dan universitas. Nah, kemudian kita juga harus cerdik dalam memilih jurnal supaya tidak publikasi di jurnal predator. Karena tadi seperti yang sempat saya tanyakan, ada konsekuensi-konsekuensinya ya. Jadi lebih baik memang kita mencari atau melakukan publikasi di jurnal yang bereputasi atau terakreditasi. Nah, kemudian saat kita submit naskah ke jurnal tertentu, nah harus mengikuti setiap aturan maupun jadwal yang telah ditentukan oleh publisher, nah, supaya jurnal kita bisa lancar dipublikasikan. Dan juga tadi kita bisa memanfaatkan bantuan beberapa aplikasi seperti pembuat daftar referensi Mendeley dan cek plagiasi, bisa Turnitin dan yang lainnya ya. Jadi untuk membantu kita ngecek plagiasi maupun membantu kita untuk membuat daftar referensinya. Dan dari pertanyaan peserta tadi bisa saya simpulkan bahwa kesempatan kita publikasi di jurnal yang bereputasi tinggi pun itu juga sangat terbuka. Jadi tidak terbatas hanya misalnya dosen saja yang bisa masuk Q1, Q2, tidak. Tetapi kita semua asal konten dari jurnal atau naskah yang kita buat itu berkualitas, maka akan bisa masuk ke jurnal yang bereputasi tinggi juga. Dan ya, cukup sekian yang bisa saya simpulkan. Semoga hal-hal yang kita bicarakan, yang kita diskusikan dalam webinar ini bisa menambah pengetahuan teman-teman, terutama menambah motivasi bagi teman-teman untuk bisa melakukan publikasi di jurnal yang bereputasi atau terakreditasi.